Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ART. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound dan kemudian tertekan dan terkoreksi cukup dalam 0,6% ke harga 6.650, dan transaksi sampai saat ini ada di 11,3 triliun, dan asing hari ini kembali net buy senilai 19,5 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini membuat high baru atau all time high lagi. Sayangnya terkoreksi, ya wajar karena hari Jumat area profit taking dan sudah di pucuk. Tapi bagaimana kondisinya di hari Senin? Karena ada gap kecil ini. Oh, bukannya udah ketutup, jadi bukan gap. Ya kalaupun turun, ISG sepertinya bisa ke 6.630. Ya. Dan apakah bisa turun ke 6.500? Ini sepertinya maksimal. Kalaupun turun ya maksimal sini. Jadi seperti analisa saya sebelumnya, kemungkinan kecil kalau dia sampai 6.400. Jadi maksimalnya pun mungkin nggak sampai 6.510 ini. Paling 6.550 sampai 6.560 ini udah mantul lagi. Itu penurunan maksimalnya. Jadi kondisi sekarang ISG bisa dikatakan akan lanjut uptrend, tapi perlu waktu ya. Yang penting sabar. Nih kumpulin aja saham-saham yang turun dalam, apalagi big cap, fundamental bagus ya, kesempatan nanti kalau ISG lanjut naik ya bisa profit lebih besar. Dan ini kan dia juga sudah membentuk higher high baru nih. Nah, jadi tinggal membentuk swing high-nya area ini mungkin ya 6.600 atau di sekitaran 6.580. Ini dia membuat retest atau area ini terus mantul seperti ini. Jadi seperti itu untuk ISG ya. Ya arahnya uptrend lah sampai Desember, tapi nggak tahu di pertengahan Desember ya, karena kalau sudah price in dia ngejar dari November ini udah naik tinggi ya, mungkin nggak sampai akhir Desember dia udah bisa drop. Perlu hati-hati. Jadi seperti itu. Yang penting kalau trading punya trading plan. Kalau yang investasi ya sesuaikan dengan invest plan-nya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI ini masih konsolidasi. Memang dia terlihat gagal bertahan di atas 7.000 minggu ini dan dia terkoreksi. Koreksinya pun koreksi normal. Apakah ini bisa membentuk pola dead cat bond? Sepertinya enggak. Kalaupun maksimal turun 6.800, 6.700 ya mantul lagi. Jadi yang belum punya ya kesempatan kalau dikasih lebih murah di area ini. Kalau yang trading ya pakai cut loss juga boleh. Kalau nggak pakai cut loss juga nggak masalah. Ya tinggal press down kalau sampai menyentuh 6.400. Apakah mungkin ke situ? Kemungkinan ada tapi kecil ya. Kemungkinan besar juga. Tetap neckline cup and handle-nya 6.700 ini dipertahankan, dan juga ya mungkin dia low-nya minggu depan itu Pak bisa di 6.840 sampai 6.810 ini aja ya, nggak sampai 6.700. Jadi seperti itu. Memang hari ini koreksinya dengan volume yang cukup besar ya dari volume 3 hari sebelumnya. Tapi nggak masalah karena BBNI juga kondisinya kan uptrend. Ya kalau trading tinggal buy on weakness. Kalau dikasih kesempatan beli di area 6.800 6.820 ini tinggal cut loss. Kalau dia tutup di bawah 6.700 nanti buyback lagi di 6.300 sampai 6.400. Atau Bapak Ibu approach down juga silahkan, sesuaikan aja strateginya. Kalau saya lihat ya semoga aja ini menjadi swing low-nya ya. Jadi kalaupun dia turun ya turun sini naik lagi, atau konsol sini naik. Jadi seperti itu untuk pergerakan BBNI. Jadi yang punya dari daerah bawah dari 5.000, dari 5.500 ini hold aja. Kalau punya dari atas kemarin mungkin ada yang beli di pucuk ya hold aja lah, karena ada peluang
BBNI juga kalau dilihat kondisi chart histori sebelumnya dari 2018 ini kan konsolnya areanya 6.350 6.400 ini sampai 8.000. Jadi ya wajar lah kalau dia naik turun ini biasa aja. Jadi seperti itu ya, arahnya masih ke atas dan potensinya 8.000 bisa dicapai akhir tahun. Semoga bisa lebih. Jadi seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 7.100. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMRI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga bagus. Dia 2 hari yang lalu mantul dari area support 6.850 ya. Nih neckline-nya ini dan bertahan, dan juga BMRI juga bertahan di atas 7.000. Jadi kalau hari Senin dikasih merah lagi dekat dengan 7.000 ini, apalagi sampai di bawah 7.000 ini, spek buy. Tinggal cut loss. Kalau BMRI ini turun dari 6.700, harusnya kah turun? Nggak. Kalau saya lihat kemungkinan kecil kalau sampai jebol 6.800. Dan juga hari ini BMRI itu turun dengan volume kecil dan terlihat BMRI kan diakumulasi asing nih. Jadi ini sepertinya juga ya koreksi biasa atau ada yang profit taking karena sudah naik yang cukup tinggi 2 hari dari 6.800 sampai sempat 7.200. Lumayan kan, 400 poin kali 7 ya sekitar 5%. Ya wajar kalau ada yang profit taking ya. Yang swing trade beli dekat support, jual dekat resisten kan biasa seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk BMRI kalau dikasih dekat 7.000 ya, kalau yang belum punya spek buy aja. Karena BMRI juga akan uptrend dan ini dia lagi konsolidasi atau menambah tenaga untuk naik lebih tinggi. Ini juga ada pola cup and handle nih ya. Nih, neckline-nya 7.400 7.500 comping breakout akhir November 8.000 terdekat di Desember bahkan bisa melewati ya, karena 8.100 itu juga resisten yang terbentuk dari 2018. Kalau itu momentumnya di breakout tuh udah rally lagi, bahkan BMRI ya bisa all time high di 9.000. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 4.220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI masih konsolidasi, menurut saya juga masih bagus selama nggak jebol 4.200, karena di 4.200 ini kan ada EMA 200. Jadi ini kesempatan kalau mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 4.200. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 4.000 juga boleh, karena 4.000 itu juga adalah dulunya resisten yang cukup kuat sebelum BBRI melaju sampai 4.400. Kalau saya ya saya cut loss dulu di bawah 4.200 kalau dia tutup. Nah, dengan kondisi seperti ini minggu depan kalau mantul di hari Senin itu peluangnya terdekat 4.300 sampai 4.450 sampai 4.500 ini ya. Dan juga semoga momentumnya kalau BBRI ini mampu breakout minggu depan dari 4.400 sampai 4.500 ini rally ya, semoga nggak false breakout dan melanjutkan kenaikan di akhir November sampai awal Desember ke 5.000. Semoga seperti itu perjalanan untuk BBRI di 2-3 minggu ke depan. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya ini kesempatan, tinggal cut loss kalau dia turun dari 4.200 atau mau kasih toleransi jebol 4.000 baru cut loss juga silahkan, tapi kan makin dalam ya, tergantung lah masing-masing bagaimana strateginya. Tapi kalau nanti momentumnya dia breakout 4.400 itu udah siap-siap rally akhir tahun. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari ini malah ditutup terkoreksi 1,95% ke harga 7.525. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi net sellnya tipis saja ya. Bahkan minggu ini juga net buy-nya luar biasa nih asing. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA koreksi 3 hari dengan volume kecil, bukan koreksi ya, 2 hari dia hijau terus, tapi memang candlenya merah karena harga
kapan lebih tinggi dari harga penutupan. Dan hari ini mungkin ada yang profit taking aja. Kalau minggu depan masih peluang paling turun satu candle lagi, uji paling 7.400 terus mantul lagi, karena ini terlihat kan dia koreksi dengan volume kecil nih. Kemungkinan juga hari Senin langsung rebound, bisa seperti itu ya. Dan juga BBCA ini kan masih konsolidasi, range-nya itu 7.400 sampai 7.800, tinggal nunggu momentum. Misalnya di akhir November nanti dia confirm breakout 7.800, udah rally bisa all time high lagi lebih dari 8.250 di Desember. Tapi harus punya strategi ya, bagaimana biar meminimalisir resiko. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Peluangnya masih uptrend ya, naik turun itu biasa ya. Yang penting nggak turun dari 7.000. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup di harga 1.790 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN membuat candle hammer terbalik, tapi bagusnya BBTN di atas EMA 20-nya garis ungu ini, dan juga ini uptrend. Apakah bisa turun? Kemungkinan ya paling bisa uji supportnya sekitaran 1750 dan mentok-mentok 1700. Dan ini kan juga BBTN terlihat ada pola ascending triangle, atau ya bisa juga di ini pola bullish pennant ya. Nah, tergantung penglihatan masing-masing lah. Dan ini menarik juga kalau nantinya minggu depan hari Senin bisa tutup di atas 1840 sampai 1850 ya. Ini di breakout dan ya bisa sampai 2000. Semoga Desember dan lebih tinggi lagi, karena ada neckline di 2200, itu cup and handle-nya akan terbentuk pola kalau breakout ya dari 2200. Jadi seperti itu. Menarik juga untuk BBTN ini. Kalau dari harga sekarang cut loss-nya dalam sepertinya nih 7% masih bisa ditolerir lah kalau mau ya, dan langsung tarik 2000 aja risk reward-nya. Jadi 1:1,5. Apalagi nanti breakout 2000 udah rally untuk BBTN. Jadi seperti itu untuk BBTN. Tapi kalau dikasih merah lebih dalam untuk minggu depan ya lebih bagus, bisa dapat harga di bawah 1750, sekitaran 1700 sampai 1680. Jadi seperti itu untuk BBTN. Juga menarik diperhatikan minggu depan. Kalau saya lebih suka seperti ini nih. Ini kan kelihatan ada resisten yang terus gagal di breakout. Ini dia bisa dibilang juga retest lagi. Kalau candlenya hijau Senin bagus, sepertinya minggu depan bisa lanjut. Terdekat dulu ya, jangan 1880. Nah, ini area ini kenaikannya kan lumayan 5%. Ya cut loss saja kalau dia jebol 1760, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu strategi. Atur masing-masing lah. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 2500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN sudah di area trendline downtrendnya. Dan apakah bisa mantul? Kalau dilihat BDMN ini kan sudah gagal bertahan atau mencoba melewati EMA 60-nya garis hitam ini, dan dia turun, dan turunnya juga dengan volume besar. EMA CD-nya mengarah ke bawah, dead cross. Kalau saya lihat potensi bisa jebol 2500. Tapi lebih bagus kalau bisa dapat di 2400. Ini lebih menarik karena itu adalah neckline nih, cup and handle-nya nih, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 2400. Jadi lebih menarik. Ini hapus saja kalau mau. Tapi bisakah dia mantul? Bisa. Menurut saya lebih bagus kalau dapat di 2400-an ini. Bisa aja dia membuat ekor. Kan keseringan juga BDMN ini membuat ekor dari bawah ke atas. Nah, jadi coba antri aja di 2450 atau 2440 ke bawah lah. Sampai 2400, setiap papan tuh diisi misal satu lot. Kalau mau beli satu lot ya, atau dibagi sesuaikan budget yang mau dibelikan BDMN ya. Nyicil aja, siapa tahu dijemput semua, jadi approach-nya lebih kecil, dan kalau dia mantul kan profitnya bisa lebih besar ya. Namanya trading itu beradu strategi, jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini terkoreksi cukup dalam 4,76% ke harga 15.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker
short summary-nya, Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto ya mungkin ada yang profit taking karena sudah terlihat kan Arto ini gagal melewati 17.000. Wajar kalau dia yang profit taking, dan juga 3 hari koreksinya dengan volume kecil. Jadi kesempatan lagi kalau dikasih candle merah dekat dengan 15.000 ini, buy aja, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 15.000 atau kasih toleransi 14.000 juga boleh. Kalau saya ya saya akan cut loss dulu kalau dia tutupannya di bawah 15.000. Jadi seperti itu. Untuk Arto kalau mantul hari Senin setelah koreksi dan ditarik dengan ekor ya bisa konsolidasi seminggu ke depan di range ini 15.000 sampai 17.000. Nah, di area ini dia konsol seminggu ke depan. Jadi menarik, yang sudah profit taking ada yang beli dari bawah, profit taking di atas, sekarang sudah kesempatan bisa beli lagi. Jadi seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, nanti diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.